Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sovereign Duo berjubah abu-abu berdiri di udara. Energi dewa sejati di tubuhnya berubah menjadi untaian energi kosong yang tersebar, menyelimuti lorong dengan diameter lebih dari 50 juta kilometer, membentuk susunan yang sangat unik. Arai memiliki tanda dewa yang tak terhitung jumlahnya bergerak di atasnya, memancarkan cahaya keemasan. Arai yang luas telah benar-benar memblokir seluruh bagian, tidak meninggalkan celah di tempat. Yang mulia Dongbo, Sovereign Duo berjubah abu-abu mengumumkan, aku pikir kamu masih harus berhenti. Kamu tidak bisa lepas dari ini. Petik 2. Dan Sovereign Kufu yang bertubuh montok juga telah berubah menjadi bola tembus pandang, menyelimuti Sovereign Duo. Bola tembus cahaya ini hampir 1000 meter panjangnya, dengan sinar-sinar terang berputar di sekitarnya. Orang bisa melihat wajah Sovereign Kufu samar-samar dari permukaan bola transparan ini. Xiu! Sue Ying yang terbang dengan kecepatan tinggi memandangnya dari jauh, mengerutkan kening. Arai ini tampaknya mengandung banyak misteri mendalam spasial. Break for me, Sue Ying juga terlalu malas untuk berpikir. Dia langsung menusuk Scarlet Cloud Spear di kepalanya. The Scarlet Cloud Spear meledak panjangnya, menunjukkan tirani kepada dunia. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, itu menyapu paksa. Sebelum memasuki kultivasi tertutup, ia sudah memiliki keunggulan signifikan dalam kekuatannya. Dan sekarang setelah penanaman tertutup, kekuatannya telah lama mencapai tahap yang tak terduga. Kaisar Qihai bahkan telah dipaksa oleh kekuatan Sue Ying dalam tabrakan langsung. Time Space Huge World telah dihancurkan dalam satu langkah. Kekuatan ultra yang bekerja bersama-sama dengan ranah yang relatif tinggi, itu sudah cukup baginya untuk bergerak tanpa hambatan. Hong lama sekali gelombang tombak menembus ke Arai raksasa itu. Arai mirip dengan Void. Tombak itu tidak terpengaruh oleh rintangan sama sekali. Itu hanya menyapu Arai. Ekspresi Sue Ying mengalami sedikit perubahan. Tidak ada hambatan sama sekali. Petik 1. Hong, tombak awan Scarlet yang telah memanjang hingga beberapa juta kilometer panjangnya, menunjukkan kekuatannya untuk membatalkan saat ia menghancurkannya dengan merajalela. Dengan kekuatan Sue Ying yang menakutkan, ia menampilkan teknik tombak penghancuran 3 kali berturut-turut. Tombak pertama itu mirip dengan matahari yang menyilaukan. Tombak kedua bahkan lebih keras, meskipun tombak ketiga telah menyebabkan Sovereign Duo dan Sovereign Kufu sangat kehilangan warna. Terlalu kuat, Sovereign Kufu dengan gugup mengirimkan pesan, Duo, apakah kamu pikir kamu bisa menahan Dongbo Sue Ying? Selama kamu bisa bertahan melawannya, maka aku bisa menahannya. Sovereign Duo berjubah abu-abu merasakan jantungnya juga menegang. Teknik tombak itu memang terlalu menakutkan. Matahari yang sangat menyilaukan menekan jalannya, menghancurkan seluruh susunan. Arai tetap sama sekali kosong. Tidak ada semacam kekuatan penghalang. Sue Ying sedikit mengernyit. Dia juga seorang ahli yang berani yang tidak mengurangi kecepatannya sama sekali, langsung terbang ke Arai kosong itu. Tepat pada saat itu, dia menyerang. Pemandangan di sekitarnya berubah. Void Arai asli telah berubah menjadi ruang tanpa batas. Sue Ying terbang ke ruang ini. Arai yang mengendalikan ruang, ujung bibir Sue Ying beringsut ke atas, menjadi lebih besar, lebih besar, lebih besar. Orang bisa melihat sosok Sue Ying meningkat pesat. Dalam beberapa saat, tubuhnya telah meledak hingga 25 juta kilometer. Dengan tubuh kokohnya, Sue Ying bahkan bisa dengan sengaja mencapai ukuran lebih dari miliaran kilometer. Tetapi karena lorong itu hanya 50 juta kilometer besar, itu akan mempengaruhi pergerakannya dalam pertempuran jika ia menjadi lebih besar. Sue Ying yang sangat besar memancarkan aura yang kuat. Tombak di tangannya juga terus merosot ke depan. Dia tidak bisa melarikan diri. Di bawah kendali Sovereign Duo berjubah abu-abu, Arai kosong bisa menjadi besar juga. Itu tidak terpengaruh oleh kekuatan eksternal. Sangat menarik, apakah kamu bermain domain dengan aku? Sue Ying menggelengkan kepalanya. Setelah itu, tubuh Sue Ying yang menjulang tinggi memancarkan tepi putih yang tak terhitung jumlahnya. Setiap tepi putih tunggal sangat tajam dan sombong. Itu tidak lain adalah kekuatan matahari yang bercahaya.
Kekuatan matahari yang bercahaya menyebar, tanpa meninggalkan batu yang terlewat. Kecepatan penyebarannya benar-benar terlalu cepat, itu mirip dengan domain, tersebar ke segala arah. Segera, banyak tepi putih telah menutupi sebagian besar arai kosong, bahkan mencakup Sovereign Khufu dan Sovereign Duluo yang sama-sama berada di tengah arai. Segera, kekuatan matahari yang bercahaya menyelimuti seluruh ruang kosong. Gaya matahari bercahaya mungkin sangat sengit, meskipun tetap tidak dapat menembus energi batal karena itu mirip dengan yang tidak ada. Yang mulia Dongbo, suara Sovereign Duluo bergema di setiap area dalam arai, tidak ada gunanya. Bahkan dengan kekuatan kamu menyebar, kamu tidak dapat melarikan diri dari ini. Petik 2. Begitukah? Setelah Sue Ying mengkonfirmasi adegan dari seluruh arai kosong, dia tidak peduli dengan ilusi. Sebagai gantinya, ia terbang dengan satu arah dengan kecepatan tinggi. Siu! Dia terbang secepat kilat. Tapi saat dia terbang, seluruh arai kosong juga bergerak terus-menerus, menyebabkan ruang di sekitarnya juga berteleportasi terus-menerus di samping. Setelah terbang untuk waktu yang dibutuhkan untuk bernafas, tetap saja dia masih berada dalam area pengaruh. Laik ini seperti lingkaran, terbang ke sana-sini, di bawah teleportasi kekosongan berlapis, aku benar-benar terbang kembali ke titik asalku. Sue Ying mengerutkan kening. Dia bersih dari segalanya setelah menggunakan kekuatan matahari yang bercahaya. Dia berada di ujung pasif karena arai kosong sedang dikendalikan oleh Sovereign Duluo itu. Siapa yang akan mengira bahwa Sovereign Duluo ini telah mencapai pencapaian seperti itu pada aspek arai? Kecepatan terbangnya lebih lambat dari kecepatan serangan senjata, dan kecepatan kekuatan matahari yang bercahaya. Sovereign Duluo akhirnya dapat memungkinkan arai kosong untuk berubah bersama. Karena senjata dan kekuatan matahari bercahaya terlalu cepat, itu telah melampaui kemampuan mengendalikan Sovereign Duluo. Sampai-sampai demi tidak mempengaruhi pembatasan tubuhnya terhadap Sue Ying, Sovereign Duluo tidak berani untuk melakukan banyak tugas dan mempengaruhi senjata miliknya juga. Karena aku tidak bisa terbang keluar dari ini, maka aku hanya bisa menyelesaikan ini dengan pengontrol arai. Sue Ying berdiri di udara. Tombak di tangannya bergerak dengan ganas. Di bawah kekuatannya yang luar biasa, tombak awan Scarlet yang panjangnya hampir 50 juta kilometer baru saja menyapu sedikit, mencakup jarak puluhan juta kilometer. Itu jauh lebih cepat daripada hanya terbang. Di bawah sapuan tombak, pedang itu dengan keras meretas bola yang tembus cahaya. Peng, bola itu sedikit mengalah, meskipun Sovereign Duluo yang berada di dalam bola tembus tetap tersenyum. Break for me. Sue Ying sekali lagi menampilkan teknik tombaknya. Tombaknya sangat kuat karena terus meretas. Tapi bola baru saja menyerah sedikit dari serangan ini. Yang mulia Dongbo, hahaha, kamu tetap tidak dapat melarikan diri. Kaisar Qihai yang mengejarnya telah meraihnya. Huff. Pada saat ini, Sue Ying juga tidak peduli padanya. Dia tahu bahwa jika dia ingin pergi, dia harus menyelesaikan pengontrol arai kosong, Sovereign Duluo. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang tidak terkenal ini, benar-benar bisa mengendalikan susunan kekosongan yang luar biasa. Kecerdasan yang dia kumpulkan sebelumnya tidak mencatat hal ini. Hancurkan. Sue Ying menampilkan teknik tombak destruction. Hong hong hong. Setiap tombak dengan keras menusuk bola tembus cahaya. Selama penusukan pertama, bola tembus pandang yang telah diubah oleh Offrain Sovereign Khufu, telah ditusuk setengahnya. Tombak kedua datang. Setelah memahami bagian dari misteri mendalam dari Slugter Dao, dari pisau terbang senjata dewa sejati, misteri mendalam Sue Ying tentang teknik tombak destruction menjadi lebih menakutkan, dan Sovereign Khufu kesulitan membuangnya. Dia hanya bisa mengandalkan tubuhnya yang unik untuk menahan kekuatan. Sovereign Duluo, teknik tombak Dongbo Sue Ying ini terlalu hebat. Mungkin tidak bisa membunuhku, tapi bisa menembus tubuhku untuk membunuhmu. Sovereign Khufu segera mengirimkan pesan. Apa, kamu tidak dapat melindungi aku? Sovereign Duluo yang berjubah abu-abu panik. Dia juga memarahi Sovereign Khufu ini di dalam hati karena tidak dapat diandalkan. Kaisar Qihai, aku meminta kamu untuk bekerja sama dengan kami untuk menjebak Dongbo Sue Ying ini. Sovereign Duluo mengirimkan pesan. Baik. Kaisar Qihai tidak ragu. Dia segera bergegas ke arai kosong.
Dia tidak terpengaruh oleh rintangan apapun di dalam arai kosong dan langsung menuju Sue Ying. Istirahatkan untukku. Istirahat, istirahat, istirahat. Sue Ying menjadi lebih keras dalam pelanggarannya ketika dia melihat Kaisar Qihai datang. Hahaha, Yang Mulia Dongbo, bahkan jika kamu berlari, pada akhirnya kamu masih mendarat di tanganku. 8 tentakel Kaisar Qihai hancur berantakan. 8 tentakel dibentuk menjadi 8 avatar iblis, dan untuk sesaat, tubuh sebenarnya Kaisar Qihai dengan 8 avatar iblisnya telah mencapai tubuh Sue Ying yang sebenarnya. Peng! Salah satu avatar iblis telah mengeluarkan Gritax, meretas Sue Ying. Avatar iblis lain mengeluarkan pedang, memotong kepala Sue Ying. 8 avatar iblis praktis menyerang pada saat yang sama. Teknik tombak Sue Ying tidak berhenti. Dia tidak peduli tentang serangan oleh avatar iblis ini. Ketika Gritax mendarat di tubuhnya, baju besi hitam di tubuhnya tidak meninggalkan bekas luka. Melintasi baju besi hitam menghilangkan kekuatan yang tersisa, tubuh Sue Ying dapat dengan mudah menahan serangan. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali. 8 avatar iblis menyerang dengan ganas, dan setiap serangan hanya sedikit lebih lemah dari Kaisar Qihai sendiri dan dekat dengan kekuatan tempur Paragon. Tetapi terlepas dari bagaimana mereka menyerang, tubuh berotot Sue Ying baru saja sedikit tersentak sebelum menahan kekuatan dengan mudah. Dia tidak bergerak sama sekali, apalagi terluka. Apa? Kaisar Qihai yang menyerang di belakang, memiliki perubahan besar dalam ekspresi, bagaimana ini mungkin? 8 avatar dengan kekuatan tempur dekat dengan Paragon yang menyerang bersama. Ini adalah langkah mutlak Kaisar Qihai. Dia bisa bergerak tanpa hambatan di dunia dewa dan abis karena ketergantungan ini. Tidak ada banyak eksistensi kuat yang berani menghadapi serangannya dengan kekuatan, tetapi Sue Ying tidak menampilkan teknik tombak dalam mempertahankannya. Dia bergantung pada tubuhnya untuk menahan serangan dan tetap tidak dilindungi dari serangan itu. Apa lelucon? Sue Ying dengan dingin menatapnya, memperlakukan Kaisar Qihai sebagai orang bodoh. Langkah absolut ini mungkin sulit, dan dia, Sue Ying, tidak tahu bagaimana menggunakannya. Dan bahkan pertempuran frontal melawannya itu sulit. Tapi, dia memiliki kekuatan sendiri. Selain kekuatan dan kecepatan kolosalnya, poin lain yang ia kuasai adalah pertahanannya yang tak tertandingi. Pertahanannya harus menjadi kekuatan terbesar Sue Ying. Waktu itu ketika Legiun Penghancuran Pulau Jantung Danau bertindak, mereka biasanya akan menghadapi minimal keberadaan Paragon. Bahkan keberadaan Paragon akan memiliki waktu yang sulit mencoba untuk menghancurkan baju besi hitam aku ini. Apalagi 8 avatar iblis kamu yang hanya dapat dianggap memiliki standar keberadaan puncak yang kuat. Sue Ying meremehkan karena bertindak melawan mereka. Ini masih sangat jauh dari kemampuan menahan armor hitamnya. Jika seseorang yang bahkan bukan Paragon bisa menghancurkan baju besi seorang prajurit reguler dari Destruction Legion, itu akan menjadi lelucon nyata. Hong Hong Hong, Sue Ying tidak peduli dengan Kaisar Qihai. Dia membiarkan Kaisar Qihai menyerangnya seperti yang dia inginkan. Dia bukannya berfokus pada menyerang Sovereign Du Luo berjubah abu-abu. Scarlet Cloud Spear-nya menampilkan teknik tombak Destruction, dan langkah terakhir dari setiap 3 tombak akan meledak dengan kekuatan yang menakutkan yang bisa menembus bola, menyebabkan Sovereign Khufu mengalami kesulitan untuk menutupi Sovereign Du Luo dalam menghindari serangan. Kaisar Qihai, cepat, menghalangi Dongbo Sue Ying. Sovereign Du Luo mengirim pesan. Kaisar Qihai meraung. 8 tentakel yang sangat besar memanjang dan menutupi Sue Ying, dengan panik mencoba mengikatnya. Kemampuan pembatasan tentakel itu solid dan memang mempengaruhi pemanfaatan teknik tombak Sue Ying. Buka. Sue Ying mengerahkan kekuatan di kedua lengannya. Beng beng beng. Banyak tentakel yang benar-benar rusak oleh kedua tangan Sue Ying. Tentakel yang rusak dengan cepat terbang kembali, dan luka-luka Kaisar Qihai juga pulih dengan cepat. Tapi tetap saja dia merasakan tekanan besar. Kekuatan tempur Dongbo Sue Ying ini memang sebanding dengan milikku, tapi kekuatannya terlalu dibesar-besarkan, dan pertahanannya benar-benar bisa menahan semua seranganku. Kaisar Qihai, Sovereign Du Luo sangat panik pada saat ini. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Sovereign Khufu menjadi gila juga. Lingkungan transparan yang diubah oleh Sovereign Khufu telah sepenuhnya ditembus beberapa kali.
Sovereign Duo yang ada di dalam juga menghindari serangan dari waktu ke waktu. Dan kali ini, tombak Sue Ying sekali lagi merobek tubuh Sovereign Khufu, menyebabkan tubuh tembus pandangnya berubah menjadi dua. Di antaranya, setengahnya melarikan diri dengan Sovereign Duo di dalam. Hong! Tombak Sue Ying terlalu cepat. Tombak yang bergelombang datang terus-menerus. Menghindarinya dari waktu ke waktu, menghadapi tombak secepat itu, orang akhirnya akan kehilangan satu langkah. Puh! Tombak sekali lagi merobek tubuh tembus cahaya dan juga menembus ke dalam tubuh Sovereign Duo berjubah abu-abu. Tombak dengan niat destruction di dalamnya praktis telah menghancurkan tubuh Sovereign Duo, menyebabkannya berubah menjadi potongan-potongan halus. Jelas, aspek kemampuan bertahannya terlalu jauh dibandingkan dengan Sovereign Khufu. Sue Ying hanya bisa menghancurkan tubuh Sovereign Khufu tanpa membunuhnya. Tidak, kesadaran Sovereign Duo dengan cepat memasuki kegelapan saat tubuhnya dipadamkan. Arai kosong juga langsung hilang. Adegan di depan Sue Ying berubah lebih jelas. Lorong gelap yang bengkok muncul sekali lagi. Aku tidak akan menemani kalian bermain lagi. Sue Ying memegang tombak dan terbang dengan kecepatan tinggi. Avatar iblis yang ingin menghalangi Sue Ying telah langsung ditampar oleh tombaknya. Dia terbang dengan kecepatan tinggi. Kaisar Qihai melihat ini dari jauh tanpa bermaksud melanjutkan mengejarnya. Kekuatan tempur Dongbo Sue Ying ini sebanding dengan milikku. Tapi pembelaannya terlalu dibesar-besarkan. Petik 2. Bertarung 3 lawan 1, dan masih membunuh Duo pada akhirnya. Bola transparan yang telah berubah kembali menjadi Sovereign Khufu yang tampak gemuk juga telah melihat ke arah sosok Sue Ying yang menghilang dengan heran. Saat berita ini menyebar, aku percaya Dongbo Sue Ying pasti akan mengejutkan seluruh dunia abis dan dewa gelap. Tampaknya keberadaan mencengangkan lain di bawah level ranah Paragon telah muncul. Penguasa abis lainnya dapat mengandalkan penginderaan karma untuk menemukan bahwa Kaisar Qihai dan penguasa lain di sekitar Sue Ying. Namun segera, avatar Sovereign Duo menghilang. Sue Ying benar-benar melarikan diri, dan Kaisar Qihai dan penguasa lainnya tidak terus mengejar. Kaisar Qihai, apa yang terjadi? Kalian bertiga berurusan dengan Yang Mulia Dongbo ini bersama-sama, namun pada akhirnya dia berhasil lolos? Petik 2. Sovereign Khufu, kalian bertempur 3 lawan 1 dan masih membiarkan Dongbo Sue Ying membunuh salah satu dari kalian pada akhirnya. Banyak dari mereka datang bertanya. Benar, Sovereign Khufu masih sopan menjawab, kekuatan tempur Yang Mulia Dongbo tidak lebih lemah dari Kaisar Qihai. Keuntungannya dalam pertempuran jarak dekat bahkan lebih besar. Di masa depan ketika kamu bertemu Yang Mulia Dongbo, akan lebih baik bagi kamu untuk menghindarinya, kalau tidak kamu mengirim diri kamu sendiri ke kematian. Petik 2. Benar. Kami bertempur 3 lawan 1 dan akhirnya membunuh salah satu dari kami. Kemarahan Kaisar Qihai tidak baik. Dia dengan dingin mengirimkan pesan, jika kamu memiliki kemampuan, maka kamu semua dapat pergi dan mencobanya sendiri. Berjuang 1 lawan 3. Orang harus tahu bahwa keberadaan yang kuat tidak dapat diremehkan karena umur mereka abadi setelah melampaui, dan mereka biasanya akan menghabiskan banyak upaya untuk meneliti satu aspek, dan memiliki teknik unik mereka sendiri. Beberapa terspesialisasi dalam susunan, beberapa dalam racun heksa, beberapa dalam teknik ilusi. Terlepas dari itu, masing-masing memiliki spesialisasi mereka sendiri, dan 3 keberadaan kuat yang bekerja bersama, jika mereka mampu berkoordinasi dengan cukup baik, kekuatan tempur keseluruhan mereka akan memiliki perubahan kualitatif. Sama seperti Sovereign Khufu dan Sovereign Duo, mereka berdua bekerja bersama mampu menahan Sue Ying. Itu karena kekuatan ofensif Sue Ying terlalu kuat sehingga dia akhirnya membunuh Duo dan menerobos barisan. Jika bukan karena mempelajari pisau terbang senjata dewa sejati, Slugter Dao, sebelumnya, membiarkan teknik tombaknya power kekuatan destruction meningkat secara signifikan, ia tidak akan dapat menghancurkan tubuh Sovereign Khufu. Pada saat itu, dia akan terjebak selamanya. Adapun Kaisar Qihai, Sue Ying bergantung pada pertahanannya yang menakutkan untuk menahannya. Demikian. Baginya untuk bertarung 1 lawan 3, terutama dengan Kaisar Qihai termasuk, adalah sesuatu yang menantang.
Keberadaan yang kuat mengerti bahwa bertarung 3 lawan 1 dan masih bisa membunuh Sovereign Du Luo adalah sesuatu di mana keberuntungan tidak dapat menjadi faktor. Sangat tangguh. Bukankah kita mengirim diri kita sendiri ke kematian jika kita pergi? Terserahlah, lupakan saja. Penguasa abis lainnya dalam Three Chieftains Secret Mountain memutuskan untuk menyerah. Mereka tidak percaya diri, hanya Raja Patroli Iblis yang masih mengejar Sue Ying. Menghadapi beberapa eksistensi kuat sebagai satu dan masih bisa membunuh satu dari banyak adalah peristiwa langka. Setiap kali itu terjadi, itu akan menyebar ke seluruh dunia dewa dan abis. Itu sama kali ini juga. Ketika berita menyebar di seluruh keberadaan yang kuat, mereka semua tercengang. Yang mulia Dongbo ini telah menjadi dewa dunia tahap 4, namun dia sangat tangguh. Dalam sejarah, sebagian besar dewa dunia tahap keempat yang menghancurkan surga tidak terlalu dibesar-besarkan, kan? Berjuang 3 lawan 1, dan masih ada Kaisar Qihai di dalam. Petik 2. Terlalu tangguh. Mereka merasakan hati mereka bergetar. Sue Ying adalah salah satu dari 2 anggota yang tergabung dalam Destruction Legion dari zaman kosmos ini. Yang lainnya adalah Pang Yi. Di dalam halaman batu Crimson dari Istana Dewa Pertumpahan Darah, di dalam rumah gua Sue Ying, Jing Qiyu saat ini sedang berdiskusi dengan putrinya Qing Yao di jalur kultivasi. Adapun putranya, Dong Boyu, karena dia saat ini terjebak dalam kemacetan dan belum menerobos, dia telah lama keluar untuk bertualang. Putri, Monarch Mo Sue datang dengan ekspresi gembira. Ayah, apa yang terjadi? Jing Qiyu sedikit terkejut. Menantu aku ini benar-benar luar biasa. Pangeran Mo Sue memuji. Oh, Jing Qiyu dan Qing Yao sama-sama bingung. Biarkan aku menceritakan ini secara rinci kepada kalian semua. Monarch Mo Sue sangat bersemangat. Dia tidak pernah bisa begitu mengesankan sebelumnya. Menantu lelakinya ini akhirnya mencapai tahap ini. Sue Ying sedang melewati demonic milestone. Dia akan merobek ruang waktu berulang kali dalam pusaran itu. Merobek-robek ruang waktu tidak akan membawanya ke posisi yang tetap, meskipun dia bisa merasakan perkiraan lokasi Raja Iblis Luo. Meskipun dia baru saja bertarung, Sue Ying tetap sadar akan dirinya sendiri. Dalam pertarungan dengan Kaisar Qihai, dia tidak bisa menghadapi aku, dan aku juga tidak bisa menghadapinya. Sue Ying mengerti hal ini, different tapi itu berbeda dengan Raja Iblis Luo. Raja Iblis Luo harus menjadi yang paling tangguh di seluruh dunia dewa dan abis di bawah kerajaan Paragon. Sebelumnya, dia pernah bertarung dengan Paragon sebelum pertempuran frontal. Dia paling kuat dalam kekuatan, dan kemungkinan besar, kekuatannya berada di atas kekuatanku. Langkah pembunuhannya adalah sesuatu yang tidak bisa aku hancurkan juga. Petik 1. Raja Iblis Luo dikenal karena kekuatannya. Dahulu sekali, dia pernah bertarung melawan 8 musuh sendirian di bintang bulan, dan kekuatannya yang menakutkan telah menyapu 8 keberadaan kuat yang bekerja bersama, menyebabkan 2 orang mati dan 6 orang melarikan diri. Dia telah bertarung dengan Paragon dalam pertempuran langsung, dan tidak hanya sekali. Setelah itu, dia bisa selamat. Sepertinya beberapa orang lain tidak berani mengejarku lagi, tapi bibir Sue Ying bergerak ke atas, baik juga untukku. Hanya menghindari Raja Iblis Luo saja akan membuat hidupnya lebih mudah. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa dalam sekejap mata, aku akan menjadi eksistensi seperti yang ada dalam legenda, bertarung banyak sebagai satu, dan mampu membunuh eksistensi yang kuat. Sue Ying menghela nafas, tanpa sadar, aku telah mencapai level ini. Tapi tetap saja, jalan di masa depan akan lebih sulit. Petik 2. Di masa depan, kekuatan tempurnya akan naik sangat lambat. Lagi pula, sebagai transenden sejati tingkat 1, mampu berkultivasi ke tingkat 4 dewa dunia dalam satu napas juga merupakan periode tercepat di mana kekuatan tempurnya naik. Dalam sejarah, sebagian besar siswa kelas 1 True Meaning Transcendent serupa. Tentu saja, Sue Ying juga master di antara mereka karena ia adalah yang tercepat untuk menjadi dewa dunia tahap 3 dalam sejarah. Tidak ada jalan lain. Aku hanya bisa secara perlahan mengumpulkan pengalaman dan pengetahuan. Sue Ying memahami hal ini dengan sangat jelas. Hanya dengan memupuk langkah demi langkah dan mengumpulkan pengalaman dan pengetahuan yang cukup ia mampu menembus seluruh hukum dunia secara alami.
melampaui batas waktu dan mencapai keabadian sejati. Saat ini, ia sudah menjadi ahli yang kuat di sungai waktu ini, namun ia belum melarikan diri darinya. Xiu. Di dalam Gunung Suci Tiga Kepala Suku, hanya Raja Iblis Luo yang masih mengejarnya. Sui Ying dengan mudah kembali ke Fast Water World. Di dalam Fast Water World, itu tetap sepotong lautan. Sui Ying terbang dengan kecepatan tinggi, menerobos ke dalam air sebelum melakukan perjalanan melewati tanah bubur jagung, mencapai lapisan terendah permukaan. Berdiri di atas selaput Crimson, Luminous Sun muncul di sosoknya. Luminous Sun bergelombang ini langsung merobek membran Crimson tebal, memasuki kedalaman sebelum menyimpan kembali harta penyimpanan yang telah disembunyikannya. Dia kemudian mengambil salinan asli dari kitab iblis darah dari harta penyimpanan. Paruh pertama seni absolut, Sui Ying memandang buku ini di tangannya. Buku itu mirip lautan darah karena menyerang hati Dewa Sui Ying yang sebenarnya. Aura keji dan berdarah juga mulai memancarkan. Aku ingin tahu siapa yang menciptakan seni absolut ini yang tampak begitu keji dan jahat. Sui Ying membalik tangannya sebelum menyimpannya. Awalnya, aku tidak pernah berpikir untuk membawa salinan asli ini. Sui Ying terkekeh. Tapi siapa yang akan berpikir bahwa dua potongan yang tersisa bergabung bersama sebagai jimat memiliki efek itu? Bahkan dengan kekuatan tempurnya saat ini, Sui Ying tidak percaya diri menjaga hidupnya di depan Raja Sovereign Putih. Dia tidak berniat untuk mengeluarkan harta itu. Saat dia terbunuh, akankah kitab suci iblis darah tidak berakhir di tangan Raja Berdaulat Putih? Tapi, dengan jimat itu, ia memiliki properti yang sangat unik. Meskipun itu menyebabkan rasa takut tertahan pada Sui Ying, setidaknya dia memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dari Dark Abyss hidup-hidup. Aku harap aku tidak harus menggunakannya, pikir Sui Ying. Pergi. Xiu. Setelah menjaga kitab suci iblis darah, Sui Ying segera menerobos langit. Setelah meninggalkan dunia air yang luas, dia terbang ke depan tanpa berhenti. Dia sudah lama mendapatkan beberapa intelijen utama tentang Gunung Suci Tiga Kepala Suku dari Paragon Huo Cheng. Karena itu, dia sengaja menjaga jarak dari Raja Iblis Luo, mengambil jalan memutar sebelum akhirnya tiba di salah satu pintu masuk besar yang keluar dari Kepala Iblis. Aku akhirnya keluar. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.